warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Ustazah kelas 6. Jumpa lagi dengan Ustazah di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Terlebih dahulu, mari kita simak video berikut. Selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Contohnya hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hidra akan muncul tunas baru dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri itulah yang akan menjadi hidra baru. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dewasa akan memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan berkembang dan menjadi planaria baru. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan ini mempunyai inti sel. Awalnya inti sel membelah menjadi 2 bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Hasil pembelahannya menjadi 2 amuba baru. Nah, itu tadi macam-macam perkembangbiakan pada tanaman dan hewan. Silahkan anak-anak Ustazah lengkapi tabel berikut berdasarkan video tadi. Masya Allah, luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan segala keunikannya. Nah, selanjutnya mari kita temukan kata-kata sulit dalam teks berikut. Setelah membaca teks tentang amuba, tentu ada kata yang belum antum ketahui artinya. Temukanlah kata-kata yang menurut antum kata sulit, kemudian carilah artinya di dalam kamus. Dengan memiliki keterampilan bahasa yang baik, kita dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik pula dengan teman, tetangga, ataupun manusia lain dari negara yang lain. Yuk kita berpergian ke negara tetangga. Mau kemana kita hari ini? Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Pertama, mari kita ke Brunei Darussalam terlebih dahulu. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Bacalah profil negara Brunei Darussalam sebagai berikut. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya kita ke Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Silakan Anda baca profil negara Myanmar berikut. Kita lanjut ke Kamboja. Kamboja adalah negara yang berbentuk kerajaan. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara pada abad ke-9 sampai abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Silakan anak ustazah baca profil negara Kamboja berikut. Selanjutnya kita terbang ke Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Fangoun yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah.
Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana. Silakan baca profil negara Laos berikut. Berikutnya kita ke Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak terlepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga. Mari kita terbang ke Filipina. Nama Filipina berasal dari nama Raja Philip II, yaitu Raja Spanyol. Silakan anak ustazah baca profil negara Filipina berikut. Selanjutnya kita ke Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Silakan anak ustazah baca profil negara Thailand berikut. Vietnam. Vietnam merupakan negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis. Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemimpin militer. Penduduk awal Vietnam berasal dari Sungai Merah. Mereka bertahan hingga ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang bernama Nam Viet. Silakan anak ustazah baca profil negara Vietnam berikut. Selanjutnya kita ke negara tetangga kita terdekat, Malaysia. Selat Malaka dikenal sebagai pusat perdagangan. Wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Penguasaan terhadap Malaka selalu berpindah tangan mulai dari Portugis ke Belanda lalu ke Inggris. Kan anak ustazah baca profil negara Malaysia berikut. Selanjutnya kita pulang ke negara kita, Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau. Silakan anak ustazah baca profil Indonesia berikut ini. Tulislah persamaan dan perbedaan dua pasang negara di diagram Venn berikut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.